BMT atau Baitul Mal wat Tamwil merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Eksistensi lembaga keuangan syariah sejenis BMT jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. BMT saat ini sih kalau diperkirakan sekitar lebih dari 5.000 ya. Asetnya berkisar dari mulai yang cuma 200 juta sampai yang tertinggi sekitar 600 miliar. Jadi kalau di total seluruhnya, karena datanya dari Depok juga belum lengkap, mungkin antara sekitar 5 sampai 8 triliun total seluruhnya. BMT ini adalah koperasi syariah ya, jadi dia masuk kelompok lembaga keuangan mikro atau kalau kita kenal sebagai Islamic Microfinance ya. Jadi dia masuk dalam ujung tombak inklusif financial system atau sistem keuangan inklusif. Poinnya adalah salah satu tools atau sarana untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Jadi visinya ya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebagai lembaga keuangan mikro yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, BMT memberikan kemudahan bagi pengusaha retail lapis bawah yang mencari pinjaman modal dengan prinsip saling percaya tanpa anggunan dan perjanjian pinjamannya dilakukan melalui kesepakatan. Karena segmen pasarnya untuk masyarakat miskin, maka batasan atau plafon pinjaman maksimal yang dapat diberikan oleh BMT tidak lebih dari 5 juta rupiah. Ya, BMT ini kan koperasi, jadi sama seperti menjadi anggota koperasi, cuma ini sistemnya syariah. Cuma BMT ini kan brand, ya, brand daripada koperasi syariah. Sebelum krisis itu payung hukumnya adalah PHBK dari Bank Indonesia. PHBK ini adalah program yang dulu Muhammad Yunus belajar waktu di Grameen Bank ya. Nah, tapi karena krisis oleh IMF, BI harus independen, maka program yang bagus ini PHBK tidak boleh lagi dijalankan. Sehingga dulu BMT-BMT yang kelompok swadaya masyarakat akhirnya supaya survive nggak ditangkap oleh polisi karena payungnya udah hilang. Nah, mereka berubah bentuk menjadi koperasi. Mendirikannya sama seperti mendirikan koperasi, minimal 20 orang, lalu mengajukan kepada Departemen Koperasi. Kalau sekarang harus melalui notaris ya, notaris yang terdaftar, diurus oleh notaris. Ada mengundang pejabat koperasi, lalu membuat semacam proposal, lalu ada rapat anggota. Berdirilah koperasi. Cuma koperasinya payung hukumnya Capman-nya dari koperasi yang tentang KJKS untuk koperasi jasa keuangan syariah, atau kalau dia bentuknya UJKS, unit jasa keuangan syariah, dia sama seperti unit simpan pinjam di koperasi konvensional. Payung hukum memberikan kepastian bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Begitupun dengan regulasi BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Sebelumnya, kebanyakan BMT masih merasa gamang akan status legalnya karena Departemen Koperasi hanya mencantumkan dalam peraturan menteri bahwa koperasi dalam operasionalnya dapat menggunakan pola syariah. Akan tetapi, semenjak ditetapkannya Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, dapat dirasakan bahwa gerakan BMT telah mendapat kepastian hukum. Oh, banyak sudah yang besar, tapi yang contohnya yang masuk besar seperti BMT Silogiri itu asetnya udah nembus angka mendekati 600 miliar, jaringannya pun sudah menembus 250 cabang ya, dengan anggotanya juga menembus angka 200 ribuan. Lalu yang kedua BMT Bus di Lasem, mirip lah sekitar 250 miliar dengan cabangnya sekitar 150-an dan anggotanya juga menembus angka 100 ribuan.
Jadi mereka itu teknologinya juga sudah canggih-canggih ya. Sebenarnya kita mengharapkan dulu kita minta ada namanya Undang-Undang Keuangan Mikro, tapi karena sudah berganti berapa kali pemerintahan, Undang-Undang Keuangan Mikro ini belum selesai, ya sudah kita ikut payung hukum Undang-Undang Koperasi saja. Tapi di masa depan seharusnya ada yang khusus ya, karena ini mengkaitkan antara Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Jadi kalau Baitul Mal itu dari sisi sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf masuk di situ. Baitul Tanwil komersial yang terkait dengan lembaga keuangan mikro. Jadi memang seharusnya ada payung khusus untuk itu. Sektor usaha mikro kecil dan menengah nasional dikenal memiliki karakteristik positif, seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi. Pada skala usaha yang relatif sama, terbentuklah kerjasama antara Bank Umum Syariah, BPRS, dan BMT. Kerjasama ini tidak mengalami tumpang tindih, khususnya dalam pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, di mana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Mengkonekkan mereka secara teknologi, ada 5.500 BMT dengan cabangnya 22.000 kalau terkoneksi ya, dan terhubung juga dengan perbankan di dalam dan di luar negeri, maka siapa yang bisa menandingi jaringan 22.000 cabang BMT? Nah, tentu ini tujuan kita juga di tiap desa. Di Indonesia ada 78.124 desa. Kalau satu desa ada satu BMT, maka uang dari katakanlah dari pemerintah melalui perbankan bisa disalurkan melalui BMT ya, kepada pengusaha-pengusaha mikro yang ada di desa-desa, sehingga sumber daya alam di desa bisa dimanfaatkan, dan ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang sejahtera karena sumber daya alamnya bisa dikelola oleh BMT, oleh pengusaha-pengusaha mikro di tiap desa tersebut. Dari usaha produktif ini kita harapkan BMT juga bisa melayani kelompok-kelompok miskin.